Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam mahasiswa. Ada yang tahu nggak di video kini kita mau bahas apa? Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kita akan menjelaskan hasil dari analisis yang telah kami lakukan pada tahap sebelumnya, yaitu menganalisis SWOT dari dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang jasa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Latif, ada Ahmad Fauzi, ada Agung Gunawan, ada Alivia Hoirunisa, ada Anissa Rahmazakia, ada Anissa Novianti, dan yang terakhir ada Cecep Taufik Hidayatullah. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke inti videonya. Let's start guys. Sebelum masuk ke analisa yang telah kami lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT. Apa sih SWOT itu? SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pertama, Strength. Strength adalah kekuatan yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan yang dimaksud adalah suatu kelebihan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kinerja perusahaannya. Kedua, ada weakness. Weakness adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, setiap perusahaan harus mampu meminimalkan dampak kelemahan yang mereka miliki terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, ada opportunity. Opportunity adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran. Keempat, ada threat. Threat adalah ancaman bagi perusahaan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Ancaman yang datang dari dalam dapat berupa adanya perpecahan yang timbul akibat suatu perbedaan tujuan dan pandangan antara satu divisi dengan divisi lain, atau salah paham antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi perusahaan. Ancaman yang datang dari luar dapat berupa penilaian seputar dimensi makro, faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, pasar, biaya, pesaing, pelanggan, pemerintah, politik, dan teknologi. Karena kelompok kami mengambil tema perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan yang kita pilih yaitu PT Pos Indonesia dan PT Tiki atau JNE. Oke, kita kenalan dulu yuk tentang sejarah dari masing-masing PT yang hebat ini. Yang pertama, kita kenalan lebih dalam tentang sejarah PT Pos Indonesia dulu yuk. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos yang berbentuk pengiriman surat, pengiriman uang, maupun pengiriman paket. Saat ini, bentuk usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan atau persero. Pos Indonesia memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dicatatkan di Akta Notaris Sucipto SH nomor 117 pada tanggal 20 Juni 1995 yang juga telah mengalami perubahan sebagaimana yang dicatatkan di Akta Notaris Sucipto SH nomor 89 pada tanggal 21 September 1998 dan nomor 111 pada tanggal 28 Oktober 1998. Dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi Nusantara ini.
Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Pos Telegraafdienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau biasa disingkat PTT. Layanan pos awalnya berpusat di Wellewanger atau Gambir, juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijk Openbaar Worker atau biasa disingkat BOW di Bandung pada tahun 1923. Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 1978 untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini melalui PN Pos dan Giro. Perusahaan Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro atau Perum Pos dan Giro. Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia atau Persero. Setelah berkenalan dengan PT Pos Indonesia, kita lanjut yuk kenalan bagaimana sejarah PT Tiki atau JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Soe Prapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citravan Titipan Kilat atau kita sebut sebagai Tiki yang bergerak dalam bidang jasa kurir internasional. Dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir beberapa negara Asia atau bisa kita sebut sebagai ACCA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antara sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya, Tiki dan namanya JNE mendapatkan keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah diri sendiri. Karena ini dua-duanya perusahaan menjadi saingan. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah diri sendiri. Karena ini dua-duanya perusahaan menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE melancar logo sendiri dan membedakan dari Tiki. Setelah mengetahui sejarah dari masing-masing perusahaan, kita lanjut cari tahu yuk visi dan misi juga nilai dasar dari kedua perusahaan ini. Pertama, kita bahas dulu PT Pos Indonesia. Visinya menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket, dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya. Misinya berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik, berkomitmen kepada karyawan untuk memberi iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi, berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh, berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar: regangkan tujuan, stretching goals, integritas, integrity, berpikir kesisteman, system thinking, berani dan bertanggung jawab, courage and responsible, penghargaan berbasis kinerja, reward based on performance. Lanjut yuk ke PT JNE atau Tiki.
Visi dan misi PT Tiki atau JNE. Visinya menjadi perusahaan dengan standar internasional di bidang jasa distribusi yang mampu melayani kebutuhan segenap lapisan masyarakat dan dapat diterima menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Misi memadukan jasa pengiriman, kepabeanan, pergudangan, perdistribusian dalam satu sistem yang terintegrasi secara efektif dan fleksibel. Mendayagunakan jaringan dan infrastruktur yang memiliki sebagai kontribusi pada proses perputaran roda ekonomi dengan didukung SDM yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat guna, mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dalam rangka mencapai kesejahteraan karyawan dan senantiasa meningkatkan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai dasarnya jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan visioner. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi nih, yaitu analisis SWOT atau SWOT dari kedua perusahaan. Pertama, kita bahas dulu dari PT Pos Indonesia ya. Pertama ada strengths atau kekuatan. PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan dengan kerangka kerja yang bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepercayaan dan kejujuran, saling menghargai, profesional adalah budaya yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia mempunyai strategi yaitu terfokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan melalui penurunan harga, peningkatan layanan, implementasi yang lebih cepat dan fleksibel. Sumber daya yang dapat digunakan sepenuhnya sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia dengan keunggulan pada pengolahan yang fokus dan dedikasi. SDM yang dimiliki oleh unit bisnis total logistik adalah mereka yang sudah terpilih, yang telah mendapatkan berbagai pelatihan dan benchmark di bidang supply chain management, integrated logistik, freight, dan warehousing. Pengalaman selama bertahun-tahun mengelola bisnis pos dengan kompetensi pada saluran distribusi juga merupakan kekuatan yang diyakini mampu memberikan nilai tambah. Kapasitas produksi yang dimiliki selain gedung, tanah, dan kendaraan yang tersebar di seluruh Indonesia juga diperkuat dengan koneksi virtual dan kesisteman jaringan yang sangat kuat antar satu node dengan node lainnya yang hingga saat ini mungkin sulit disamakan oleh pihak manapun juga. Oke, itu adalah sebagian kekuatan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Kedua, kita masuk ke dalam weakness atau kelemahan, seperti kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham dengan cara kerja ataupun mekanisme dari produk-produk yang ada dalam PT Pos Indonesia, sehingga konsumen enggan dalam menggunakan produk yang telah ada. Kebanyakan produk-produk inovasi baru PT Pos Indonesia masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Contohnya seperti mail online. Terbatasnya jaringan online di masyarakat itulah yang jadi hambatan karena tidak semua orang memiliki jaringan internet. Kita lanjut ya. Ketiga, ada opportunity atau peluang. Jasa antaran lebih cepat dan terpercaya di dalam negeri atau secara terbatas ke luar negeri melalui kerjasama dengan pemain-pemain besar seperti yang dilakukan US Postal Service dengan DHL dan FedEx. Terakhir, ada threat atau ancaman. Teknologi informasi memang bisa menjadi enabler bagi kemajuan perusahaan, namun di sisi lain juga kerap membawa instabilitas terhadap bisnis satu perusahaan. Maraknya penggunaan internet dan mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon atau tertulis, atau yang biasa disebut email dan SMS, yang berdampak pada bisnis jasa pengiriman pos. Selain itu, persepsi sebagai perusahaan negara membuat SDM menjadi kurang berjiwa kompetitif, kemapanan status sebagai pegawai BUMN, dan pemain tunggal di bisnis jasa pengiriman surat dan logistik sangat kuat di benak karyawan. Citra demikian berdampak negatif terhadap etos kerja karyawan yang berjumlah hampir 26.000 orang.
dalam mencari dan menangkap berbagai peluang bisnis yang bisa menjadi sumber pendapatan perusahaan. Karyawan lebih banyak bersikap menunggu dibandingkan menjemput bola. Tak heran jika jiwa entrepreneurship di sini tidak berkembang dengan baik. Setelah membahas analisis SWOT pada PT Pos Indonesia, kita lanjut bahas analisis SWOT pada PT JNE atau Tiki. Berikut adalah analisis SWOT pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir atau JNE. Pertama ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan terbagi menjadi 9 poin, yaitu pertama hemat, kedua aman, ketiga pasti, keempat cepat, kelima mudah, keenam acak, ketujuh sumber daya manusia, 8 penjemputan, dan 9 kemudahan pembayaran. Kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada PT Tiki yaitu di bidang pelayanan terhadap customer yang dinilai kurang ramah sehingga membuat customer merasa segan dan cenderung dapat mengurangi konsumen. Selain strength dan weakness, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Opportunity terdapat 2 poin. Yang pertama, dengan kekuatan yang dimiliki Tiki memberikan kepercayaan pada customer dengan tetap memakai jasa Tiki. Yang kedua, ada kemajuan teknologi memperluas jaringan pelayanan pada Tiki. Selanjutnya, selain opportunity, yang keempat atau yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman bagi PT Tiki yaitu banyaknya perusahaan penyedia ekspedisi kurir yang juga menyediakan jasa pengiriman barang atau paket baik di dalam maupun luar negeri seperti DHL, Asperindo, dan jasa kurir lainnya. Jadi gimana nih teman-teman, setelah lihat video tadi kita jadi tahu ya apa itu analisis SWOT. Lalu kita juga tahu apa sih perbedaan SWOT dari kedua perusahaan yang hebat ini. So, bisa disimpulkan juga dengan adanya analisis SWOT dapat memberikan tantangan atau ide-ide baru lagi pada setiap perusahaan. Adanya berbagai permasalahan seperti kelemahan, peluang, serta kekuatan yang kecil yang ataupun bisa disebut ancaman dari pihak luar yang akan mendorong bagian dari manajemen perusahaan untuk menemukan berbagai ide-ide atau kebijakan yang lebih fresh dan akan lebih efektif menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Dan bisa dibilang juga perbandingan SWOT dari kedua perusahaan ini. Yang pertama dari sisi strength. Untuk PT Pos Indonesia, kekuatan yang mereka miliki yaitu berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan dengan kerangka kerja yang bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Juga sumber daya yang mereka gunakan, mereka sudah terpilih yang telah mendapatkan berbagai pelatihan dan benchmark di bidang supply chain management, integrated logistik, freight dan warehousing, dan pengalaman juga selama bertahun-tahun mengelola bisnis pos. Sedangkan untuk PT JNE atau Taiki, kekuatan yang mereka miliki yaitu cepat dalam pengiriman barang, biaya lebih ekonomis sehingga hemat untuk para konsumen. Sumber dayanya pun bisa dibilang sangat cukup sehingga pengiriman barang bisa lebih cepat. Dan masih banyak lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Kedua yang ada weakness. Bagian perbandingan weakness ini antara dua perusahaan ini. Dari PT Pos Indonesia sendiri memiliki kekurangan, yaitu kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk, karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham dengan adanya ataupun dengan cara kerja mekanisme dari produk-produk yang ada di dalam PT Pos Indonesia. Terbatasnya jaringan online di masyarakat, itulah yang menjadi hambatan karena tidak semua orang memiliki jaringan internet. Sedangkan dari PT JNE atau Taiki sendiri karena pelayanan terhadap customer yang dinilai kurang ramah sehingga membuat customer merasa segan sehingga dapat mengurangi konsumen. Yang ketiga ada opportunity. Dari PT Pos ini jasa antaran lebih cepat dan terpercaya di dalam negeri ataupun secara terbatas ke luar negeri, bisa melalui kerjasama dengan pemimpinan besar seperti yang dilakukan oleh US Postal Service dengan DHL dan FedEx. Sedangkan dari PT JNE Taiki juga dengan kekuatan yang memiliki, Taiki memberikan kepercayaan pada customer dengan
tetap pemakai jasa Taiki dan juga faktor-faktor kemajuan teknologi yang mampu memperluas jaringan pelayanan pada Taiki. Dan yang terakhir ada Treat. Kedua perusahaan ini untuk PT Pos Indonesia karena maraknya pengguna internet dan mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon ataupun tertulis yang sangat berdampak pada bisnis jasa pengiriman pos. Selain itu, karena status sebagai pegawai BUMN dan pemain tunggal di bisnis jasa pengiriman surat dan juga logistik sangat kuat di benak karyawan. Itulah berdampak negatif terhadap etos kerja karyawan. Dan PT JNE atau Taiki juga sendiri yaitu banyak perusahaan penyedia ekspedisi atau kurir yang juga menyediakan jasa pengiriman barang atau paket baik di dalam maupun luar negeri. Mungkin itu sekian pembahasan analisis SWOT dari kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.